Halo, saya Usman Hanafi. Pada video ini saya akan memaparkan sedikit mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Ada 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, lingkungan, proses, dan produk. Diferensiasi konten yang dimaksud dengan konten adalah apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik. Diferensiasi lingkungan. Lingkungan belajar yang dimaksud meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik dalam belajar, minat mereka, dan profil belajar mereka agar memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Selanjutnya yaitu diferensiasi proses. Yang dimaksud dalam proses pada bagian ini adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di kelas. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bermakna bagi peserta didik sebagai pengalaman belajarnya di kelas, bukan kegiatan yang tidak berkorelasi dengan apa yang sedang dipelajarinya. Diferensiasi produk. Biasanya produk ini merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan satu unit pelajaran atau bahkan setelah membahas materi pelajaran selama 1 semester. Selanjutnya yaitu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus paham mengenai keragaman peserta didik. Hal itu diperlukan saat guru memetakan peserta didik mereka. Yang pertama, kesiapan belajar. Sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru perlu bertanya apa yang dibutuhkan oleh peserta didiknya sehingga mereka dapat berhasil dalam pelajaran. Guru perlu bertanya apa yang dibutuhkan oleh peserta didiknya sehingga mereka dapat berhasil dalam pelajaran. Minat. Guru dapat menanyakan kepada peserta didik apa yang mereka minati, hobi atau pelajaran yang disukai oleh peserta didik. Tentu saja peserta didik akan mempelajari dengan tekun hal-hal yang menarik minat mereka masing-masing. Profil belajar atau gaya belajar. Profil belajar peserta didik mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Ada peserta didik yang senang belajar dalam kelompok besar, ada yang senang berpasangan atau kelompok kecil, ada juga yang senang belajar sendiri. Di samping itu, panca indera juga memainkan peranan penting dalam belajar peserta didik. Ada peserta didik yang dapat belajar lewat mendengarkan saja atau auditori, ada yang melihat gambar-gambar atau ada yang cukup melihat tulisan-tulisan saja, visual. Namun ada pula peserta didik yang memahami pelajaran dengan cara bergerak, baik menggerakkan hanya sebagian atau seluruh tubuhnya. Biasa kita sebut kinestetik. Teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi yang pertama yaitu sistem ekologi. Pada setiap individu memiliki lingkungan yang berbeda, meliputi latar belakang, keluarga, budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dalam situasi yang bermacam-macam. Antara lain kecerdasan berbahasa, kecerdasan mengolah angka,
kecerdasan bidang ruang dan gambar, kecerdasan kinestetik, kecerdasan memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi suara, dan selanjutnya kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan naturalis, memiliki kemampuan mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda lain di dalam. Teori pendukung selanjutnya yaitu Zone of Proximal Development, CBD. Zona antara tingkat perkembangan aktual, kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, dan tingkat perkembangan potensial, kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Begitu sedikit rangkuman dari saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Saya Usman Hanafi undur diri. Bye-bye.